Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya, kembali jumpa bersama Bima Project di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas sebuah kinerja transistor lagi ya. Setelah kemarin kita membahas tentang keluarga besar dari transistor dan juga untuk konfigurasi transistor ya. Dan video sebelumnya kemarin juga kita sudah membuat atau menganalisa tentang transistor sebagai saklar ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas untuk transistor yang digunakan sebagai penguat ya. Nah, oke. Di sini sudah ada gambar skema ya seperti ini. Jadi nanti kita bahas teorinya dulu untuk penghitungan rumus dan juga nanti kita praktekkan langsung ya. Jadi untuk teori dan praktikumnya seperti apa, oke? Dan sebelum kita lanjut ke video, ada baiknya bila video ini bermanfaat, monggo seperti biasa silahkan di share ke teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan sedikitnya informasi maupun edukasi buat teman-teman kita yang baru belajar elektronik. Oke, dan seperti biasa di sini di depan saya sudah ada ada skema ya. Nah, di sini sudah tertulis untuk skemanya. Nah, di sini untuk konfigurasi sebagai preamp ya. Jadi kita gambarkan transistor sebagai penguat, tapi kali ini kita membuat skema ini preamp ya. Jadi nanti untuk preamp itu biasa kita gunakan sebelum masuk ke amplifier ya. Atau mungkin biasanya kalau di perangkat VCD atau DVD itu sebelum keluar itu dalamnya ada namanya preamp ya. Nah, oke. Jadi ini basicnya untuk transistor sebagai penguat ya. Ini hanya contoh dasar. Di sini sudah ada seperti ini. Nah, sekarang kita teori dulu atau hitung-hitungan dulu ya. Karena untuk transistor kalau dijadikan saklar atau sebagai penguat itu ada rumusnya, juga ada perhitungannya ya. Nah, dan oke, sebelum kita ke rumus ya, sebelum kita ke rumus untuk menghitungnya dan untuk menganalisa ini, kemarin ada yang tanya ya, itu kalau rumus transistor itu apa sih Bang, seperti yang dimaksud ada IC, IB, dan IE itu ya. Nah, bagi pemula mungkin belum tahu ya, karena untuk transistor sendiri rumusnya itu banyak sekali, dan di sini tak contohkan saja ya. Ya mungkin ini bisa memberikan sedikit informasi ya. Nah, jadi seperti ini, tak contohkan dulu sebelum kita membahas yang di atas ya. Nah, ini ada transistor, contohnya ya. Kalau teman-teman tanya apa itu RC, apa itu VC, atau apa itu VE ya, apa itu VBE ya. Nah, ini tak kasih contoh sederhana biar paham ya, karena singkatan-singkatan tertentu ya. Nah, di sini ini tak gambarkan sebuah transistor ya. Nah, di sini ada biasanya ada nih, di sini ada RB ya. Nah, di sini ada RB. Yang dimaksud RB adalah ini adalah resistor basis ya. Jadi RB itu resistor basis yang dari biasanya di sini ada PCC ya. Nah, jadi ini resistor basis, singkatan dari RB ini itu memberikan bias basis ke basis ini ya. Nah, terus lalu di sini ada biasanya ada ada RC. Nah, RC di sini adalah resistor dari kolektor ya. Ini bisa ditulis seperti ini basis, ini kolektor, ini emitor. Nah, ini ya. Jadi di sini RB adalah resistor basis, RC sendiri resistor kolektor, dan di sini biasanya ada RE. Nah, itu sama, RE adalah resistor emitor ya ini ya. Nah, itu untuk yang RB, RC, dan juga RE. Nah, sekarang ada IC, IB maupun IE ya. Nah, ini transistor biasanya itu kalau ada tulisannya seperti ini ya, ini arahnya saja ya, tak gambar juga seperti ini. Nah, ini arah harusnya juga ke sini ya. Nah, biasanya di situ tertulis di sini ada IC ya. Nah,
I adalah simbol dari arus ya. Jadi kalau IC itu berarti arus kolektor. Nah, sedangkan di sini ada IB. Nah, IB sendiri adalah arus basis ya. Nah, lalu di sini ada IE. Nah, IE sendiri adalah arus dari emitor ya. Nah, lalu di sini ada biasanya VBE ya. Nah, singkatan dari VBE ini sendiri adalah ini volt basis emitor ya. Jadi kalau transistor itu kalau dari pabrikannya itu ada tegangan jatuh di sini ya antara basis dan emitor. Nah, ini dari pabrikan sudah ada ya. Jadi kalau kita mau menghitung seperti yang di atas itu sudah ada patokannya. Di sini berkisar sekitar 0,6. Nah, jadi yang dimaksud VBE adalah volt basis emitor. Oke. Nah, selain itu di sini biasanya ada juga nih. Di sini ada panel seperti ini. Di sini ada VB. Nah, di sini ada VC. Di sini ada VE. Nah, kalau yang VB ini adalah voltage basis ya atau voltase basis. Sedangkan VC ada voltase kolektor. Kalau VE-nya sendiri adalah voltase dari emitor atau tegangan emitor ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, jadi untuk transistor sendiri itu kalau bawaannya itu dari pabrik sudah ada yang namanya ini ya. Nah, ini ada alfa ya. Ini alfa. Ada juga di sini biasanya kalau ada soal itu seperti ini. BDC ya. Nah, jadi di sini ada alfa, ada beta ya. Nah, di sini ada beta DC. Jadi beta itu sama dengan kalau kita menyebutnya adalah nih HFE ya. Nah, seperti itu. Jadi beta DC itu sama dengan HFE ya. Nah, sedangkan kalau untuk rumusnya sendiri alfa itu sama dengan IC per IE ya. Nah, itu kurang lebih mungkin sekitar 1 ya. Sebenarnya nggak ada 1. Nah, sedangkan untuk HVE sendiri atau ini yang beta DC itu sama dengan ini ya, IC per IB. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi yang dimaksud IC adalah ini arus untuk kolektor, sedangkan IB ini arus untuk basis ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin tanya untuk singkatan-singkatan dari RB, RE, RC, IC, nah, itu seperti ini ya penjelasannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menghitung dari ini ya. Untuk rangkaian seperti ini sekarang kita analisa dulu untuk penguatan ya, atau rumusnya seperti apa untuk mencari dari rumusnya ini, dan nanti kita praktekkan juga ya. Maaf, di sini tak siapkan lagi nih untuk hitung-hitungan ya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat seperti ini. Oke, dan di sini untuk setiap rangkaian elektronik itu pasti ada rumusnya ya. Jadi ada hitung-hitungannya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan yang namanya komponen aktif seperti transistor ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang transistor sebagai saklar. Itu bisa teman-teman lihat di deskripsi ya untuk videonya. Nah, sekarang kita bahas untuk transistor yang sebagai penguat. Oke, dan langsung di sini ya untuk menghitung seperti ini ya. Rangkaian seperti ini yang nanti akan kita bahas adalah yang pertama itu ya untuk VB. VB adalah voltage atau tegangan basis. Untuk yang kedua adalah VE ya. Untuk VE sendiri voltase emitor. Untuk yang nomor 3 itu ada IE. Jadi kita mencari yang namanya IE, arus emitor. Nah, ya, lalu yang keempat kita cari untuk VC ya. Jadi ini voltage atau voltase tegangan untuk kolektor ya. Nah, jadi untuk mencari ini itu masing-masing ada rumusnya ya. Jadi ini sudah ada gambaran seperti ini. Nah, ini tak tulis dulu ya. Untuk VB, nah, nanti kita mau mencari ini dulu.
VB. Nah, lalu ini VC, nah ini VE ya, nah, seperti ini. Nah, sedangkan untuk IE, nah, IE tadi kan arus untuk emitor ya, jadi ini IE. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang pertama kita mencari untuk VB dulu ya, atau voltage basis atau tegangan basis. Nah, jadi seperti ini untuk rumusnya. Untuk mencari VB, nah ini rumusnya. Jadi VB, sini VB itu sama dengan, nah, berhubung di sini ada R1, R2, oke. Nah, jadi untuk VB sendiri itu rumusnya, kalau untuk rangkaian ini untuk sebagai penguat atau ber-M, VB itu R1. Nah, di sini ada R1 nih ya. Itu per, nah, per R2, di sini R2. Nah, itu ditambah dengan R1. Lalu dikali, nah di sini dikali VCC ya. Nah, ini belum tak kasih, ini seumpama VCC ini 15 volt ya. 15 volt. Nah, seperti itu, 15 volt ya. Nah, itu kali berarti kali VCC di sini. Kali VCC. Nah, ini untuk mencari VB seperti ini ya. Jadi VB sama dengan ini R1 ya. R1 berarti di sini ada nih 100K ya. Oh ya, maaf ya, ini jadi untuk ini R1 ya. Ini kebalik tadi. Ini R1, yang ini R2 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk R1 itu seper R2 ditambah R1 kali VCC ya. Jadi di sini R1 adalah di sini 22 kilo. Ini kita tulis 22 kilo. Itu berarti seper, nah, ini R2 ditambah R1 ya. Ini R2 ditambah R1 100 ditambah 22 berarti di sini 122 kilo ohm ya. Nah, lalu dikali dengan untuk VCC input tadi 15 volt. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu untuk hasilnya itu di sini ya. Berarti 22 itu dibagi dengan 122 itu menghasilkan berapa ya? 0,1880 ya. Coba teman-teman hitung juga. Nah, itu berarti setelah ini dapatkan hasil sekian itu dikali dengan VCC 15 volt. Nah, dia mendapatkan hasil sekitar bentar 0,180 kali 15 ya. Nah, dia mendapatkan hasil sekitar 2,7 ya. Nah, di sini skalanya volt. Nah, seperti itu. Jadi di sini VB sudah ketemu ya. Untuk VB-nya sendiri dia 2,7 volt. Nah, kemudian langkah yang kedua kita cari untuk VE ya. Nih, tadi VB sudah ketemu sekitar 2,7 ya. Maaf, tidak fokus. Nah, lalu kita cari yang VE nih. Nah, untuk mencari VE sendiri itu rumusnya VB sudah ketemu ya, karena untuk VE sendiri sini ya. Nih, kita cari VE. Nah, untuk rumusnya VE sendiri kita harus mencari VB-nya dulu ya. Karena VE sama dengan itu VB dibagi VBE ya. Nah, tadi sudah saya tak bilang ya. Untuk VBE sendiri di sini ada tegangan jatuh bawaan pabrik sekitar 0,6 ya. Ini VBE. Nah, 0,6. Oke, berarti di sini untuk volt basis atau tegangan basis tadi 2,7 nih ya. Nih, 2,7 berarti sama dengan 2,7 dikurangi VBE nya ini tegangan jatuh transistor 0,6. Ini udah bawaan pabrik ya. Nah, berarti dia mendapatkan 2,7 dibagi 0,6. 2. Oh ya, ini mendapatkan 2,1 volt. Nah,
Ini untuk VE ya. Jadi di sini VE sudah ketemu 2,1 volt. Nah, lalu setelah VE kita cari di sini ada IE. Jadi kita mencari arusnya untuk yang arus emitor ya, ini IE nih. Nah, di sini ada 3 ya. Kita cari IE-nya. Kenapa kita cari IE-nya? Karena kita nanti mau mencari voltase dari kolektor ya. Ini ya. Jadi harus kita temukan dulu untuk arusnya ya. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan untuk IE itu seperti ini ya. Ini untuk VB sudah ketemu, VE sudah ketemu ya. Nah, kenapa kita cari VE ya? Ini. Kenapa kita cari VE? Karena IE, untuk mencari IE itu adalah VE, nah, itu per RE ya. Nah ini di sini RE sendiri ada resistor emitor ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini RE-nya ini ya, ini R4-nya ini RE, nah, ini 470 ya. Jadi seperti ini. FE-nya 2,1 volt itu dibagi dengan RE. RE untuk R emitor ada 470 ohm ya. 470. Nah, itu mendapatkan hasil sekitar jadi volt dibagi ohm ya. Itu mendapatkan 0,00446 ya. Nah, di sini jatuhnya ampere ya. Nah, lalu kita jadikan miliampere berarti 0,04. Nah, kita jadikan 4,46 miliampere ya. Nah, untuk arusnya IE ketemu di 4,46 miliampere. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya kita baru mencari tegangan dari kolektor ya. Nih, tegangan dari kolektor karena saling berhubungan ya kalau transistor sebagai penguat. Nah, kita cari untuk ini VC. Nah, ini agak gimana agak rumit ya untuk rumusnya karena harus mencari satu persatu mulai dari VB, VE, IE, yang terakhir VC ya. Jadi untuk menentukan penguat itu harus ada perhitungan ya. Nah, oke, jadi untuk mencari VC sendiri di sini rumusnya tadi yang belum terbawa adalah VCC ya. Nah, berarti VC itu sama dengan VCC itu dikurangi VR3 ya. Nah, di sini yang dimaksud VR3 adalah ini ya. R3 itu R3 di sini. R3 1 kali 5 nih ya. 1,5K ini memudahkan untuk menghitungan ya. 1 kali 5. Jadi untuk VR3 itu rumusnya R3 di sini sama dengan itu VCC dikurangi ya. VR3 itu berarti resistor yang R3 kali IE ya. Nah, di sini IE berarti kita harus cari arusnya dulu yang tadi ya. Nah, berarti itu sama dengan untuk VCC tadi 15 volt dikurangi R3. R3 di sini 1 kali 5 ya, 1,5K. 1,5K dikali dengan untuk IE-nya itu 4,46 miliampere. Nah, sedangkan untuk mendapat hasil akhir itu 15 volt dikurangi dengan 1 kali 5 446 itu 6,69 ya. Nah, dan hasil akhirnya adalah 8,31 ya. Nah, ini berhubung ini voltase dikali dengan ampere itu jadi volt ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk VC itu 8,31
Nah, jadi seperti ini ya Dulur untuk penghitungannya. Sudah tak tulis seperti ini. Sekarang kita tulis dulu di sini untuk teorinya. Tadi untuk VB sini ya, jalur VB nya tulis sini ya. Untuk VB nanti kita cek menggunakan avometer ya. Untuk VB nya 2,7 volt. Untuk VE nya 2,1 volt. Untuk IE harusnya 4,46 miliampere ya. Nah, sedangkan untuk VC nya itu di tegangan 8,31 volt. Nah, oke. Kalau skala teori atau penghitungan kita mendapatkan nilai sekian ya. Nah, lalu nanti kita akan mencoba merangkai ini dengan sebuah rangkaian yang sesuai dengan skema ini ya. Nah, lalu kita ukur untuk ini VB, VE nya, ini VE dan juga VC nya ya. Apakah sesuai dengan penghitungan atau dengan praktek ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk rumusnya seperti tadi tak bahas seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang sudah paham ya, tapi ini saya kasih sedikit informasi buat teman-teman yang baru belajar ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita rangkai dulu untuk rangkaiannya, lalu kita uji ya di tegangan 15 volt DC dan kita ukur apakah sama. Untuk sementara kita menggunakan voltmeter ya. Kalau teman-teman yang sudah punya osiloskop di rumah bisa mempraktekkan pakai osiloskop ya. Bagi yang pemula baru belajar kita pakai multitester digital aja. Oke, sekarang tak rangkai dulu lalu kita coba ya. Oke teman-temanku semua, sudah saya rangkai seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk contoh sederhana atau kita mau mempraktekkan langsung tentang skema yang sudah kita hitung tadi ya. Jadi ini sama ya, seperti ini. Untuk transistor kita pakai yang BC547 seperti ini ya. Nah, untuk rangkaiannya sama persis seperti ini. Ini 1/5 untuk yang resistor kolektor RC. Ini 22K. Nah, ini untuk yang kedua resistor ini adalah bias pembagi tegangan ya, yang memberikan bias ke transistor basis ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang tak siapkan dulu untuk tegangan. Di sini tegangannya itu di ini. Untuk yang 100 ini untuk melindungi ya dari semisal ada kelebihan tegangan atau gimana, biar aman ini. Untuk ini di sini sudah tak siapkan ya. Ini untuk negatif ngikut dari ini. Nah, ini ya. Sama ini ya. Nih. Untuk groundnya ngikut di sini. Nih. Ini berarti groundnya di sini ya. Nah, lalu ini untuk positif itu sebelum 100 ya, 100 ohm nih. Nah, untuk inputnya sendiri itu di basis ini input. Ini bisa input dari generator atau dari HP ya. Kalau nanti teman-teman mau buat preamp, untuk rangkaian ini fix ya. Ini sudah bunyi. Dan di sini mau saya ukur ya. Ini sudah saya siapkan untuk multitester dan mungkin agak kurang terlihat ya. Ini untuk negatifnya itu tak tancapkan dulu di sini ya, biar mudah untuk mengukur. Tak ikutkan sini. Maaf ya, ini agak rumit karena tidak saya rangkai di PCB ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang kita mulai langsung pengukuran ini untuk tegangan di sekitar, nah, di sekitar 14,90 ya. Ini terlihat kan? Nah, sebentar tak.
paskan dulu ke 15 volt ya, kurang sedikit. Nah, kembali lagi ke 497. Oh, dia nggak mau pas. Nah, nih dia sudah 15, sekian mili ya. Nah, yang pertama kita ukur untuk tadi di sini ada itu ya, di atas ada VB. Ya, VB adalah voltase basis ya. Berarti VB-nya di sini ya. Coba kita ukur untuk VB-nya. Kalau untuk teori tadi 2,7 volt ya. Sekarang kita praktek langsung untuk VB-nya berapa volt. Nah, untuk VB di situ sekitar 2,4 volt ya. Nah, seperti itu. Jadi penghitungan dengan teori itu agak beda dikit ya. Karena kalau teori itu dari segi resistor sendiri itu pas ya. Semisal ini 1,5, di sini 100K, di sini 22K, di sini 470. Nah, di situ untuk resistor hitungan pas, dia tidak kurang, tidak lebih ya. Nah, sedangkan kalau kita praktek langsung mungkin toleransinya berbeda ya. Dan juga mungkin di sini untuk beta DC atau HFE-nya beda. Nah, jadi tergantung juga PSU-nya ya. Kalau di skema pasti bisa pas ya. Karena sudah ada seperti ini tidak bisa dirubah. Tapi kalau langsung praktek biasanya untuk toleransi dari resistor itu tidak bisa pas ya. Oke, karena ada toleransi mulai dari 1% hingga 20%. Oke, untuk tadi VB teori kita di 2,7, sedangkan kita ukur langsung di 2,4 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini lalu untuk VE berarti untuk tegangan dari emitor ya. Untuk emitornya sendiri itu di sini ya, di bagian sini. Nah, itu di situ tertulis 1,8 ya. Nah, untuk VE-nya tadi di penghitungan 2,1 volt. Nah, seperti itu. Lalu untuk VC, untuk arus kita ukurnya pakai ampermeter ya. Kita ukur yang VC-nya ya. Nah, coba kita ukur untuk yang voltase kolektornya itu. Nah, kalau tadi di teori itu 8,31 volt, di sini kita prakteknya 8,8 ya. Nah, jadi seperti itu ya dulur. Jadi untuk penghitungan sebuah transistor sebagai penguat itu seperti itu hanya contoh dasar ya. Tapi untuk rangkaian ini sudah fix ya. Apabila teman-teman mau merangkai seperti ini, mau menggunakan untuk preamp. Jadi preamp itu sebelum amplifier ya. Jadi semisal inputnya ini dari HP ya, ini outnya ke amplifier langsung ya. Jadi untuk penguat dia bisa menguatkan sinyal kecil menjadi besar ya, tergantung gain ataupun potensio teman-teman. Dan kalau teman-teman punya osiloskop ini bisa diukur ya, mungkin untuk segi penguatan sampai kita buka gainnya full sampai distorsi atau cacat ya, itu penguatannya sekitar mungkin 90 kali ya. Nah, jadi untuk sekelas preamp di transistor BC547 ya, buat teman-teman yang punya osiloskop bisa diukur ya. Buat yang pemula kita pahami dulu untuk rumusnya, dan untuk dasarnya seperti ini ya. Jadi cara kerjanya juga seperti itu, harus ada perhitungan ya. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini. Dan apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian mohon diluruskan ya, karena basicnya di sini kita memberikan informasi, edukasi, dan belajar bareng-bareng. Oke, dan cukup sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat monggo silahkan di share ya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar kalian yang pertama ya mendapatkan informasi, edukasi
seputar elektronik dari channelnya Bima Project. Oke, cukup sekian dari saya dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.